Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam berjumpa kembali di GKM Menyapa edisi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan bacakan satu bagian firman dari Sakaria 8 ayat 7 sampai 8. Begini bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah saudara menantikan sesuatu yang penting, namun penantian itu terasa begitu lama sehingga saudara sampai pada titik kehilangan semangat untuk menantikannya lagi? Entah itu misalnya menantikan giliran ya di sebuah antrian yang panjang, menantikan sebuah peluang usaha yang penting sebelum mengambil keputusan, menantikan hasil tes beasiswa anak yang sedang mempersiapkan diri untuk studi ke luar negeri, atau menantikan jadwal penanganan BPJS untuk penyakit pribadi atau keluarga yang sebenarnya sudah harus ditangani, dan berbagai macam jenis penantian-penantian lainnya. Saudara, sebagian besar pada umumnya orang itu akan kehilangan semangat jika harus menanti lama. Saudara yang terkasih, umat Allah dalam masa kitab-kitab akhir perjanjian lama ini pun merasakan keadaan yang seperti demikian. Di tengah keterpurukan bangsa Israel yang telah mengalami pembuangan karena dosa-dosa mereka, Allah berjanji untuk memulihkan keadaan mereka sebagai umat pilihannya. Dan perlahan saudara, nubuatan itu mulai tergenapi. Keturunan Israel yang hidup pada masa kerajaan Persia berjaya itu mulai dipulangkan dari pembuangan Babel kembali ke tanah asal mereka untuk membangun lagi kota-kota mereka, khususnya Yerusalem, kota yang utama dan juga sebagai pusat peribadatan mereka. Meskipun demikian, banyak hal dan gejolak politik di dunia itu pada saat itu terus terjadi sehingga banyak yang menghambat upaya pembangunan mereka. Belum lagi ada ancaman-ancaman, tekanan dari bangsa-bangsa sekitar yang tidak menyukai kembalinya Yerusalem dibangun. Mereka harus betul-betul berjuang di tengah tekanan untuk membuat kerinduan mereka ini tercapai. Nah, saudara yang terkasih, disinilah sebagian besar umat yang baru pulang dari pembuangan ini perlahan kehilangan semangat mereka. Mereka mulai tawar hati melihat keadaan sekitar mereka. Bahkan ada yang mulai meragukan janji Tuhan Allah. Mereka mungkin bertanya-tanya, kapan Tuhan betul-betul menggenapi janji-janjinya? Kapan akankah bangsa ini betul-betul kembali dipulihkan? Nah, saudara yang terkasih, di tengah kelesuan ini Allah berbelas kasihan menguatkan hati mereka melalui suara nubuatan nabi-nabinya. Salah satunya adalah Sakaria yang tadi saya bacakan ya. Melalui dia bangsa Israel kembali diingatkan bahwa seluruh upaya pembangunan mereka tidak akan sia-sia sebab Allah selalu menyertai mereka. Mereka hanya perlu setia untuk melakukan semuanya sampai selesai. Namun ada juga suatu nubuatan lain yang menguatkan kembali semangat mereka, saudara. Di antaranya adalah janji bahwa Allah akan mengumpulkan kembali seluruh umat Allah itu datang ke Yerusalem. Saudara, sesungguhnya apa yang dinubuatkan ini tidak hanya sebatas pada keturunan jasmania Israel saja ya. Jika disandingkan dengan nubuatan-nubuatan lainnya, jelaslah bahwa yang akan datang berkumpul di Yerusalem baru itu bukan hanya orang Israel saja, tapi juga segala bangsa yang percaya. Dan nubuatan ini semakin jelas lagi melalui inkarnasi dan karya salib Yesus Kristus di masa perjanjian baru, di mana dikatakan Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Saudara, kita bersyukur bahwa janji rencana Allah bagi dunia ini akan diberikan dan betul-betul tergenapi. Hanya saja seringkali penggenapannya itu terjadi perlahan-lahan dan tidak sesuai dengan ekspektasi kita manusia. Kita adalah makhluk yang cenderung tidak sabaran dan maunya menuntut Allah untuk segera menggenapi janjinya pada waktu yang kita inginkan atau tentukan. Tetapi nyatanya, saudara, rencana Tuhan itu tidak dapat kita atur sebab Dialah Allah kita. Satu hal yang perlu kita syukuri, saudara, ialah Ia mengasihi kita yang tidak sabaran ini. Di tengah keluhan kita akan menanti penggenapan janji Tuhan, bahkan hingga sampai di titik di mana kita tawar hati atau tidak lagi mau menantikan Dia bertindak.
saudara, Dia itu mau merangkul kita untuk tetap percaya kepadanya. Itulah sebabnya Kristus datang ke dunia, selain untuk menyatakan karya penebusan dosa bagi umat manusia, kelahirannya juga ada untuk menyatakan bukti terbesar bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Meskipun tidak sesuai ekspektasi, tetapi Allah pasti akan mengenapi, perlahan namun pasti, sesuai waktunya, dan bahkan dalam versi yang lebih besar melampaui ekspektasi kita, sebagaimana Israel tidak berekspektasi akan segala bangsa datang kepadanya. Biarlah di momen menjelang hari Natal ini kita senantiasa ingat akan kebenaran ini, sambil terus berjalan dalam kehendak Tuhan, tanpa menjadi tawar hati, namun sebaliknya terus beriman dan menanti waktu Tuhan menyatakan rencananya yang baik itu bagi setiap kita umatnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.